Tapi sejujurnya kalau gue ngelihat lokasi penjara Alcatraz ini, gue malah keingetnya tuh sama Impel Down ya. It was 3 stories high, and the cells all faced outward so the guards could walk the corridors and look inside each cell as needed. Dan di kasur itu cuma ada kepala. Udah lama banget ya kita nggak bahas penjara-penjaraan lagi. Sejauh ini yang udah kita bahas tuh kan ada penjara Hanoi Hilton sama Phu Quoc di Vietnam. Terus ada Gulag di Uni Soviet. Terus ada Auschwitz-nya Nazi. Sama kamp konsentrasinya Korea Utara. Nah sekarang gue mau bahas satu penjara yang gue yakin lu semua udah pasti tahu nih. Karena terkenal banget penjaranya. Penjara Alcatraz. Dan kalau penjara sebelum-sebelumnya tadi yang udah kita bahas tadi itu terkenal karena kesadisannya. Nah, kalau yang ini lebih terkenal karena keamanannya yang ketat banget. Yang nggak mungkin bisa ada yang kabur dari sana hidup-hidup. Dan karena itulah, makanya sekalinya ada yang kabur, ini nih jadi kisah yang legendaris banget. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas penjara Alcatraz. Penjara dengan level keamanan maksimum. Terus ntar kita bahas juga tuh, upaya-upaya kabur dari sana. Di Learning by Googling. Oke, jadi penjara Alcatraz ini tuh terkenal di negara bagian California, Amerika Serikat. Atau tepatnya di sebuah pulau kecil di Teluk San Francisco. Kalau menurut The Federal Bureau of Prisons atau BOP, nama Alcatraz sendiri tuh asalnya dari kata Alcatraces yang artinya burung pelikan. Nama yang dikasih sama Juan Manuel de Ayala, seorang penjelajah Spanyol yang pertama kali berlayar ke Teluk San Francisco di tahun 1775. Terus seiring waktu berubah deh tuh nama pulaunya. Dari Alcatraces jadi Alcatraz, jadi nama yang kayak kita kenal sekarang. Nah sebenarnya penjara Alcatraz ini waktu dibangun awalnya tuh niatnya bukan buat jadi penjara. Di tahun 1850, Presiden Millard Fillmore merintahin supaya pulau ini tuh dijadiin base militer Amerika Serikat. Khususnya buat cadangan senjata dan makanan. Selain pastinya buat pertahanan juga. Dan ya udah dibangunlah benteng di situ buat kebutuhan militer tadi. Terus juga dipasangin lebih dari 100 meriam yang akhirnya ngebikin Alcatraz jadi benteng paling kuat di West Coast. Terus kenapa berubah jadi penjara? Masih menurut BOP, di akhir tahun 1850-an, karena ternyata bentengnya nih sepi, nggak ada musuh yang lewat sekitar situ, jadinya ya benteng dan meriam-meriamnya tuh masih awet, belum kepake sama sekali. Akhirnya daripada mubazir, daripada dibiarin nganggur gitu aja, mulai deh tuh, pelan-pelan benteng ini dijadiin penjara militer buat nahan musuh atau tawanan perang. Sampai kemudian penjara ini dikenal dengan sebutan The Rock. Iya, jadi awalnya The Rock ini, Alcatraz ini, cuma dipakai nahan tawanan perang doang. Belum sampai kriminal-kriminal yang lain tuh. Alcatraz, The Rock. This is the most notorious prison in American history. It's a grim, concrete fortress planted on solid rock, surrounded by the frigid waters of San Francisco Bay. Nah, kalau menurut histori, selama awal abad ke-20, narapidana yang ditahan di Alcatraz tuh ditugasin buat ngebikin bangunan sel-sel penjara baru. Kira-kira itu tuh dari tahun 1909 sampai 1912. Terus selain itu, mereka juga ngebangun ruang makan sama klinik di sana buat para tahanan. Dan berkat itu jadinya kapasitas penjaranya makin lama makin gede, selnya makin banyak, dan fasilitasnya juga makin proper. Dan berkat ini fungsi bentengnya pelan-pelan jadi makin hilang, jadi makin penjara nih vibes-nya nih. Dan ya udah, selama beberapa dekade setelahnya, Alcatraz terus dipakai buat nampung tawanan-tawanan perang. Sampai akhirnya di tahun 1933, Angkatan Darat nyerahin sepenuhnya Alcatraz ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Karena mereka butuh penjara federal buat nampung kriminal-kriminal yang dianggap sulit ditangani dan terlalu berbahaya. Nah, di sini mulai deh tuh ditambah lagi tingkat keamanannya. Tambah terus sampai fasilitas keamanan maksimum tertinggi Alcatraz secara resmi dibuka di tanggal 1 Juli 1934. Semaksimum apa emang? Waktu itu, satu sel di Alcatraz tuh cuma bisa diisi sama satu orang napi. Dan penjagaan petugas-petugas penjaranya juga pastinya ketat banget kan. Terus selain itu yang bikin keamanan di sana makin mantap tuh penjara ini kan keisolasi banget ya. Karena letaknya yang ada di pulau kecil yang dikelilingin sama perairan Pasifik yang dingin. Dan arusnya juga kuat banget. Jadi kalaupun kita bisa kabur dari dalam penjara, itu keluar pulaunya bakal PR lagi tuh. Susah banget pasti. Ditambah lagi menara penjaganya juga banyak banget dan ditempatin di titik-titik strategis. Dan dalam sehari aja bakal ada belasan pemeriksaan rutin. Dan dengan kondisi begini ya harusnya nggak mungkin lah napi-napi di sana bisa kabur. Harusnya. Tapi sejujurnya kalau gue ngelihat lokasi penjara Alcatraz ini, gue malah keingetnya tuh sama Impel Down ya. Ya kan ya? Ya gak sih?
The cell structure is like a three-tiered building inside of a building. It's 3 stories high, and the cells all faced outward so the guards could walk the corridors and look inside each cell as needed. Kalau menurut Britannica, secara keseluruhan Alcatraz tuh bisa nampung sekitar 450 narapidana dalam satu waktu. Jadi kalau penuh fullnya tuh bisa sampai segitu, bisa sampai 450. Tapi yang perlu kita tahu, sejak awal banget penjara ini nih nggak pernah sampai penuh kayak gitu. Nggak pernah sampai sefull itu. Penghuninya dalam satu waktu kalau dijumlahin nggak pernah lebih dari 250 tahanan. Jadi ya cuma keisi setengahnya berarti ya kapasitas totalnya ya. Dan secara total kalau kita jumlahin dari dia resmi dibuka sampai nantinya ditutup, penjara Alcatraz tuh cuma nampung sekitar 1.500 orang aja selama beberapa dekade. Ini masuknya dikit sih ini. Kenapa sedikit begitu? Karena ya tadi, dari awal kan Alcatraz ini emang diminta buat jadi penjaranya orang-orang yang berbahaya dan susah ditanganin. Yang penjara-penjara lain tuh udah nggak sanggup. Dari situlah makanya napinya cuma dikit. Karena dia emang jadi penjara khusus napi level dewa. Kejahatan-kejahatan kayak maling motor atau bahkan ngebunuh orang tapi cuma sekali tuh, itu dianggapnya belum cukup jahat buat masuk Alcatraz. Atau biar lebih jelasnya kita bahas deh narapidana paling terkenal yang pernah ditahan di Alcatraz. Sebelum nanti kita masuk ke upaya-upaya melarikan diri dari sana. Salah satu napi yang paling terkenal di Alcatraz adalah Robert Stroud atau dikenal juga dengan sebutan Birdman of Alcatraz. Ini dia, saking terkenalnya, kisah hidupnya tuh sampai dijadiin buku dan film Hollywood dengan judul yang sesuai sebutannya. Birdman of Alcatraz. Film yang masuk 4 nominasi Academy Award. Emang dia kejahatannya apa? Kalau menurut Biographics, awalnya Stroud ini tuh ditahan di McNeil Island, Washington. Karena kasus pembunuhan. Tapi pas di penjara itu, dia malah nusuk sesama napi dan nyerang petugas rumah sakit pas dia mau nyuri obat-obatan. Gara-gara itu akhirnya dia dipindahin deh ke Leavenworth, Kansas. Penjara yang punya sistem keamanan yang sama-sama tinggi juga sebenarnya. Tapi di sana lagi-lagi dia berulah nih. Dia malah ngebunuh penjaga penjaranya. Dan gara-gara ini akhirnya dia diisolasi sendirian. Nah, waktu masa isolasinya ini, Robert Stroud tuh dibolehin melihara burung dan melakukan studi ilmiah tentang burung yang dia pelihara. Niatnya dia disuruh gini nih biar dia punya kegiatan dan pikiran jahatnya tuh teralihkan dengan neliti burung. Tapi ternyata keberadaan burung buat penelitiannya ini malah dia pakai buat nyelundupin barang-barang ilegal. Pusing lah langsung penjara sama kelakuannya ini. Sampai akhirnya diputusin dia bakal dipindahin ke Alcatraz. Karena penjara-penjara sebelumnya udah nggak kuat nih sama kelakuan dia. Nah, yang level-level Robert Stroud ginilah yang baru bakal dikirim ke Alcatraz. Kalau di bawah itu ya nggak mungkin, di penjara kota masing-masing aja udah. Dan selain Robert Stroud ada juga tuh nama-nama lain yang mungkin pernah lu denger nih. Kayak George Machine Gun Kelly atau Al Capone. Yang pernah kita bahas di video ini. Anjir, ini learning by googling awal-awal banget nih Al Capone ini nih. Mantap, marketing video jadul. Birdman of Alcatraz. A strange name for a motion picture? Perhaps. Nah, kalau menurut FBI, sejak penjara federal Alcatraz dibuka, ada 14 kali upaya pelarian yang totalnya dilakukan sama 36 orang. Dari 36 itu, 23-nya ketangkep, 8-nya tewas di dalam, dan 5 sisanya tuh dinyatakan hilang atau tenggelam. Termasuk di sini 3 orang napi yang pelariannya paling terkenal. Ada John Anglin, Clarence Anglin, sama Frank Morris. Dan ya udah, ayo sekarang kita bahas pelarian mereka berdasarkan data dan analisis dari website resminya FBI nih. Jadi Frank Morris ini, dia ini baru dimasukin ke Alcatraz tuh di awal tahun 1960. Karena perampokan bank dan berkali-kali nyoba kabur dari berbagai penjara yang pernah dia masukin sebelumnya. Dan di akhir tahun yang sama, masuk tuh John Anglin, yang terus nggak lama disusul sama adenya, Clarence Anglin, di awal tahun 1961. Dan waktu mereka ketemu di Alcatraz tuh posisinya mereka bertiga tuh udah saling kenal ya, dari aksi-aksi mereka sebelumnya. Dan kebetulan sel mereka bertiga juga sebelahan nih tiga-tiganya. Makanya mereka bisa nyusun rencana buat kabur dari sana. Rencana yang dipimpin sama Morris. Karena dia emang dikenal pintar. Ya gimana nggak pintar? Kalau menurut New York Times, Frank Morris tuh pernah dites IQ. Dan hasilnya IQ dia tuh 133. Ini kan anjir, pintar amat ya. Sayang banget malah jadi kriminal loh.
Dan di rencana pelarian ini, mereka sebenarnya juga dibantu sama satu napi lain yang namanya Ellen West. Jadi ya awalnya mereka mau kabur berempat nih. Morris, Anglin bersaudara, sama si West ini. Terus nyiapin rencana yang matang lah mereka. Sampai akhirnya di malam hari tanggal 11 Juni 1962, mereka kabur dari sel. Tapi sayangnya di sini yang berhasil keluar nih cuma Morris sama Anglin bersaudara. Sementara si West dia nggak jadi ikut. Kenapa nggak jadi? Soalnya dia ketinggalan, dia nggak sempet keluar dari sel dia. Pas giliran dia keluar, keburu ada petugas patroli yang mau lewat. Akhirnya dia ditinggal di situ. Agak-agak kasihan ya. Dan yang gue suka nih, cara mereka biar nggak ketahuan petugas kalau mereka udah keluar dari sel tuh kayak di film-film loh. Jadi sebelumnya mereka tuh bikin kepala boneka yang dibuat dari plester, dicat warna kulit, terus dikasih rambut manusia asli. Terus kepala bonekanya ditaruh di kasur, diatur-atur sedemikian rupa, biar kelihatannya kayak mereka lagi tidur. Biar penjaga-penjaga yang lagi patroli malam dan ngeliat tuh mikirnya ya itu mereka lagi tidur. Sampai besok paginya, tanggal 12 Juni 1962, waktu pemeriksaan tempat tidur rutin, baru deh tuh ketahuan kalau Morris dan Anglin bersaudara udah nggak ada. Dan di kasur itu cuma ada kepala boneka. Langsung di situ penjagaan diperketat dan mulai dilakukan pencarian intensif buat nyari Morris dan Anglin bersaudara. Seru banget ya. Anglin's cell is now a favorite stop for tourists who can see the vent he squeezed through when he and the others made their break, then floated off the island in a homemade raft. Nah, setelah 2 hari pencarian, akhirnya ditemuin berbagai alat yang dipakai sama mereka buat kabur. Mulai dari pisau gergaji, bor listrik rakitan yang dibikin dari vacuum cleaner bekas tadi, sampai yang paling menarik tuh sendok. Kenapa sendok? Jadi kan di tiap sel tuh pasti ada lubang ventilasinya gitu ya, yang sebenarnya ukurannya tuh kecil banget. Bener-bener cuma buat ngalirin udara doang. Nah, berbekal alat-alat tadi, mereka nih mulai motong jeruji ventilasi dan ngegedein lubang ventilasinya sedikit demi sedikit. Dan biar nggak nimbulin bunyi yang terlalu berisik, waktu mereka ngegali, mereka tuh ngegalinya pakai sendok. Mereka bikin lubangnya tuh pakai sendok. Soalnya kebayang kan, malam-malam gitu tiba-tiba ada suara berisik, itu pasti bakal bikin petugas curiga. Makanya mereka ngakalinnya ngegali lubangnya tuh pakai sendok aja. Barang yang sama petugas Alcatraz waktu itu nggak bakal disangka jadi sebuah alat pelarian. Dan kalau menurut bukti-bukti yang berhasil dikumpulin dan dari keterangan si ketinggalan tadi, ternyata mereka tuh udah nyiapin rencana ini matang-matang dari 6 bulan sebelumnya. Planning pelariannya dibuat dari bulan Desember, disiapin sampai bener-bener matang, sampai mereka yakin kalau mereka bakal selamat dan berhasil. Pas semuanya udah oke, baru deh tuh planningnya sama mereka dieksekusi. Di bulan Juni, mereka kabur tuh di bulan Juni. Dan cerita ini sebagian besar didapat dari keterangan Ellen West tadi, yang ketinggalan tadi. Apa gue kalau inget dia kocak ya Bon ya? Ketinggalan, jir, kasihan. Nah, waktu ngasih keterangan, Ellen West di situ juga cerita kalau ternyata mereka nih emang punya ruang persiapan kabur sendiri. Gimana dapat ruangnya? Jadi pas mereka ngerencanain kabur, mereka tuh sampai ngemodif penyedot debu yang rusak, diubah jadi bor buatan sendiri, yang dipakai ngelepas ventilasi udara yang ngarah ke koridor umum yang nggak dijaga. Nah, pas ventilasinya udah lepas, mereka nggak semuanya masuk ke dalam. Gantian, ada yang masuk ke dalam, ada juga yang jaga. Takut-takut ada petugas yang lewat kan nanti kan. Bisa kacau tuh kalau petugas lewat terus ngeliat mereka nggak ada di sel mereka. Wah, ngeri tuh. Dan yang kebagian tugas jaga ini, kalau ada yang lewat, dia bakal langsung ngasih kode. Biar teman-temannya pada balik dulu tuh semuanya ke sel masing-masing. Ya pokoknya mereka gantian lah. Ada yang jaga, ada yang nyari jalan juga buat keluar lewat ventilasi tadi. Dan pas lagi nyari-nyari jalan inilah, mereka nemu loteng di atas blok sel mereka. Yang akhirnya sama mereka dijadiin semacam bengkel gitu buat bikin alat-alat yang diperlukan buat kabur. Dan ya inilah ruang persiapan kaburnya. Pokoknya semua barang yang didapat bakal mereka taruh di situ. Mulai dari barang yang mereka curi sampai rongsokan-rongsokan yang mereka pungut. Semuanya dikumpulin dan diolah di ruangan ini. Termasuk di sini pas mereka bikin kepala boneka, rakit karet, dayung sampai pelampung. Dan sambil bikin barang-barang itu, mereka juga sambil terus giliran berjaga sambil nyari jalan buat kabur. Atau kalau kita list ini berarti job desk-nya ada 3 ya. Yang jaga, yang bikin barang, sama yang nyari jalan buat kabur. Dan ya akhirnya mereka berhasil loh keluar dari penjara loh dengan cara-cara ini. Canggih, jir. Terus mereka bertiga selamat dong. Nah ini yang sebenarnya jadi misteri nih.
Walaupun banyak yang berasumsi kalau mereka selamat, tapi menurut FBI, peluang selamat mereka tuh kecil banget. Soalnya Alcatraz ini kan pulau ya, arus teluknya kuat banget dan airnya juga dingin banget. Jadi kalau rakitnya nggak kuat ngelawan arus, ya mereka bakal jatuh, kedinginan, dan kemungkinan tenggelam. Terus kalau menurut Ellen West, si ditinggal, dia bilang rencananya pas udah nyampe darat tuh mereka bakal nyuri mobil dan baju, terus cabut. Rencananya. Masalahnya, so far, sejak ketahuan mereka kabur, nggak ada tuh ditemuin pencurian kayak gitu di sekitar situ. Baju warga nggak ada yang hilang, mobil apalagi. Dan nggak mungkin juga mereka dibantu sama keluarganya, karena keluarga mereka tuh miskin. Nggak akan mampu keluarganya ngakomodasi pelarian kayak gini. Jadi selain surat tadi, nggak ada tuh tanda-tanda kalau mereka masih hidup. Sampai akhirnya kasus ini ditutup di tahun 1979. Tapi terus di tahun 2013, kepolisian San Francisco tiba-tiba dapat kiriman surat yang isinya tuh kurang lebih, "Nama saya John Englin. Saya kabur dari Alcatraz di bulan Juni 1962 bersama saudara saya Clarence dan Frank Morris. Saat ini saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi buruk. Saya mengidap kanker. Ya, malam itu kami semua berhasil kabur dari Alcatraz, walaupun nyaris gagal." Terus di bagian bawah, si penulis yang ngaku sebagai John Englin ini juga nawarin kesepakatan. Kesepakatan apa? Dia minta pihak kepolisian buat ngumumin penemuan John Englin di TV, terus dia minta dijatuhin hukuman penjara 1 tahun, dan ngasih pengobatan buat dia. Terus dia juga nambahin, "Jika kalian setuju, saya akan memberitahu di mana keberadaan saya sekarang." Tapi sayangnya walaupun udah dilakukan penyelidikan di surat misterius itu, polisi sendiri mereka nggak bisa mastiin nih, itu bener John Englin apa bukan. Dan akhirnya polisi tetap yakin kalau mereka bertiga tuh udah tenggelam waktu itu. Waktu mereka kabur. Surat ini, ya ini surat orang iseng aja dianggapnya udah. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah lu percaya mereka bertiga itu tenggelam? Atau mungkin lu yakin mereka bertiga lolos? Silakan komen. But now, a letter obtained by CBS affiliate KPIX claims all 3 lived well into old age. Terus buat penjara Alcatraznya sendiri, akhirnya karena biaya operasionalnya tuh tinggi banget, terutama karena tiap ada tahanan harus diangkut ke pulaunya dulu kan, akhirnya penjara Alcatraz ditutup di tahun 1963. Dan selain biaya operasional yang tinggi, alasan lain dia ditutup juga tuh adalah karena bangunannya udah mulai lapuk. Karena udara laut yang asin. Dan akhirnya sejak penjaranya ditutup, sekarang pulau ini tuh dijadiin bagian dari Golden Gate National Recreation. Akhirnya pulau ini sama benteng-bentengnya, sama penjara-penjaranya, dijadiin tempat wisata yang ramai dikunjungin turis tiap tahunnya. Gimana? Ada yang udah pernah kesana mungkin? Silahkan komen. The 3 remain on the Marshal Service Most Wanted list, along with photos of what they might look like today. Oke, sekian review kali ini tentang penjara Alcatraz. Penjara yang dipercaya punya keamanan, punya penjagaan paling ketat nih di dunia. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.